Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul, kita bermuajahah menghadiri majelis rutinan kita, majelis malam Sabtu, majelis mingguan, yaitu majelis Miftahul Jannah, yang semoga duduk hadirnya kita di majelis-majelis ini menjadi penyebab Allah golongkan kita hamba-hamba yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi sampai kepada Al-Qismul Awwal fi Ta'at Adabul Imamah wal Qudwah ila anbal wa yanwil imamu inda taslimi assalama alal qaumi wa yanwil qaumu bitaslimihim jawabahu wa yalbasul imamu sa'atan ba'da ma yaqrabu minas salami wa yuqbilu 'alan nas biwajhihi wa la yaltafitu in kana khalfahu nisa'un liyansarifna awwalan wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumul imamu wa yansariful imamu haitsu sya'a an yaminihi aw shimalihi wal yaminu ahab ilaihi wala yakhussul imamu nafsahu bid du'a fi qunutis subhi. Jadi kita masih membahas tentang adab-adab sholat berjamaah. Kemarin sudah disebutin 8 macam adab yang seyogianya kita amalkan dalam sholat 5 waktu kita berjamaah. Terus lagi ditambahkan oleh Imam Ghazali, kalau sholat berjamaah yang imam yanwil imamu inda taslimi assalam alal qaum. Jadi ketika mengucapkan salam terakhir itu imam hendaknya berniat dengan salam tersebut menyampaikan salamnya untuk jamaah atau makmumnya. Dengan jamaah atau makmum. Nah, niatnya itu aja. Niat mengucapkan salam kepada
makmumnya. Wa yaqbil bitaslimihim jawabahu. Dan makmumnya juga niat mengucapkan salam terakhir dalam sholat itu ketika nengok adalah menjawab salamnya imam. Menjawab salamnya imam. Jadi ini apa namanya, seakan-akan seperti baru ketemu ucapin salam. Kita kan sunnah tuh. Kita sunnah mengucapkan salam kepada orang, baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik yang lebih tua atau yang lebih muda, kita sunnah mengucapin salam. Ya, jadi apa namanya, ketemu orang assalamualaikum, atau minimal kalau kita malu mau mengucapin salam atau kita nggak biasa mengucapkan salam, maka kita senyum, minimal senyum dah, ya, minimal senyum. Jangan kita japluk aja, udah duduk pinggir jalan terus mukanya japluk aja, ya. Kita yang lewat udah mau negor tapi dia ini japluk aja, nanti lempengan nggak ditegur, dibilangnya yang lewat songong. Begitu, yang lewat udah negor, yang duduk malah diem aja japluk, kagak mau nengok, kagak mau senyum, mukanya datar, mukanya kayak topeng, nggak berubah. Topeng itu kan nggak berubah, ya? Bukan topeng situ ya, beda lagi. Ini mukanya flat gitu, mukanya datar, ya, mukanya japluk aja. Terus, nah, kalau emang nggak mau dilewati oleh orang yang lewat, jangan duduk pinggir jalan, duduknya dalam rumah. Nah, jangan duduk di pinggir jalan. Kalau nggak senang ada orang lewat, naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki, nggak senang dilewatin orang, jangan duduk di pinggir jalan. Nah, kalau pinggir jalan ya pasti dilewatin karena emang itu jalanan. Yang salah bukan yang lewat, yang salah kenapa apa namanya, lo nya duduk di pinggir jalan, begitu. Jadi apa namanya, ucapin salam. Nabi bilang tuh, absus salam ala man araftahu aw lam ta'rif, atau kama qala Nabi SAW. Sebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Terus lagi Nabi bilang, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalli bil-lail wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi, sebarin salam, kasih makan orang, sedekah, sambung silaturahmi, terus apa lagi, sholat malam, maka kamu bakal masuk surga dengan selamat. Sebarin salam. Minimal kita negor, senyum. Al-basyasha ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah pahala seperti pahalanya sedekah. Kalau sedekah orang dapat pahala 1 dibalas 10. Boleh jadi 1 balas 100, boleh jadi 1 balas 700, begitu. Maka ini sebarkan salam, begitu. Jadi imam niat salam untuk jamaahnya mengucapkan salam untuk menjawab imam, niatnya begitu. Habis itu apa? Wa yalbisul imamu sa'atan ba'da ma yafragu minas salam. Nah, imam habis salam itu jangan langsung berdiri, jangan langsung bubar, duduk dulu sebentar. Duduk sebentar. Habis itu baru wa yuqbilu 'alan nas biwajihi, baru mandep kepada orang-orang di belakang. Mandep ke belakang, minimal menyamping ke kanan, serong. Serong kepada kanan, nengok kepada kanan. Dengan catatan di belakangnya nggak ada perempuan. Di belakangnya jamaahnya bukan jamaah perempuan. Kalau dia jadi imam laki satu-satunya, di belakang makmumnya perempuan semua, jangan nengok dah. Kalau nengok mari-marinya beda urusannya ntar. Jadi
apa namanya, setelah salam jangan langsung berdiri baca wiridan-wiridan yang udah diajari Nabi banyak. Di antaranya istighfar yang kita diajari Nabi guru kita agar orang-orang yang kita zolimin itu mungkin mudah-mudahan mengampuni kesalahannya kita. Apa itu? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca 3 kali setiap habis sholat. Kita minta istighfar buat orang-orang yang memiliki hak kepada kita. Artinya orang-orang yang kita zolimin. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar dia di akhirat mendapatkan pahala istighfar, atau boleh jadi dosanya dia udah diampunin oleh Allah berkat istighfarnya kita. Terus kaitannya sama kita apa? Nah, kalau dosanya dia udah diampunin, dapat dia pahala istighfar yang banyak, dan dia merasa bingung, heran, gak pernah membaca istighfar sebanyak itu di waktu tertentu itu, maka dia akan mencari siapa yang bacain, siapa yang doain, siapa yang istighfarin. Ternyata yang mengistighfarkan adalah kita. Dia tahu kita itu pernah zalimin dia. Nah, karena dia udah tahu kita mengistighfari dia, mungkin mudah-mudahan dia bisa memaafkan daripada zolimnya kita kepada dia. Jadi baca ada tuh astaghfirullahi wali ashabil huquqil wajibati alayya. Jadi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Terus lagi baca apa? Baca la ilaha illallah la syarikalah kalau maghrib sama subuh 10 kali. Kalau selain itu bacanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus baca apa lagi? Baca ayat kursi. Itu Nabi bilang kepada sahabatnya, diperintahkan sahabatnya itu untuk membaca ayat kursi. Kata Nabi, orang yang istiqomah habis sholat 5 waktu terus dia baca ayat kursi, maka tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali hanya kematian. Jadi jarak antara dia dan surga cuma mati. Istilahnya kalau dia mati udah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ayat kursi dibaca setelah sholat 5 waktu. Gampang. Itu sahabat dengar itu, dia katakan saya semenjak dengar baca perintah Nabi untuk baca ayat kursi, saya nggak pernah tinggalin bacaan ayat kursi setiap setelah sholat 5 waktu. Semenjak saya dengar daripada Nabi Muhammad SAW. Sedikit simpel. Baca istighfar, terus Allahumma antas salam, terus Allahumma baca ayat kursi. Habis itu Nabi ajarin juga baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Selesai. Habis itu doa minta kepada Allah dengan doa sebebas semaunya kita. Doa pakai bahasa Arab boleh, doa pakai bahasa Indonesia boleh. Doa yang paling afdal doa yang ada dalam Al-Quran. Terus selanjutnya doa yang diajari nama Nabi. Selanjutnya yang diajarin sama ulama-ulama kita. Habis itu bebas, namanya doa bebas saja. Yang penting setiap doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah, itu kita awali dengan alhamdulillah, kemudian kita awali dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Baca salawat kepada Nabi Muhammad.
Karena doa yang diawali dengan alhamdulillah dan selawat kepada Nabi Muhammad itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bebas. Udah begitu. Atau kalau kita malas panjang-panjang, minimal yang kita jangan tinggalin istighfar, ayat kursi sama doa. Kalau emang kita malas, susah untuk baca duduk lama-lama. Kalau mau diamalin banyak amalan habis sholat, karena itu doa setelah sholat itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan banyak mesti dibaca. Di antaranya kita baca namanya yang guru kita ajarin biar hati kita tenang. Habis sholat baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca sambil tangannya memegang jantung bagian kirinya atau di hatinya. Begitu. Alam nashrah laka sadrak sampai selesai. Itu juga diajari oleh guru-guru kita. Terus lagi baca istighfar. Istighfar minimal 100 kali habis sholat. Jadi kalau sehari 5 kali sholat, 500 kali kita baca istighfar itu dalam sehari semalam. Nah ini kita dianjurin tuh kalau lagi sholat berjamaah, imamnya jangan langsung berdiri, nengok sebentar. Wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumul imam wa yansariful imam haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi aw yaminu am ilaihi. Nah, kalau kita sholat berjamaah di masjid atau di mushola, sholat Jumat atau sholat 5 waktu biasa. Nah, kita jangan berdiri atau bubarkan diri sebelum imamnya membubarkan diri. Sebelum imamnya selesai, kita jangan bubar dulu, duduk. Makmum, imam belum berdiri, belum selesai, belum bubar, belum bangun. Nah, makmumnya jangan bangun dulu. Baca. Apalagi Jumat nih. Nah, sholat Jumat biasanya bocah-bocah recehan. Imam belum salam, dia udah lari. Imamnya belum salam, masih tahiyat, dia udah lari, dia pulang duluan. Begitu. Mana sholatnya bercanda lagi. Itu jangan. Nah, kita kalau sholat Jumat, kita baca tuh wiridan kayak biasanya habis sholat, boleh. Seperti yang udah disebutkan. Allahumma antas salam, terus ayat kursi, subhanallah 33 dan seterusnya. Nah, tuh ulama kita ajarin juga. Kita biar terlindungi daripada mara bahaya di dalam 1 minggu itu. Bukan 1 minggu, bahkan disebutkan 10 hari dari bacaan itu, maka itu orang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya. Apa itu? Habis sholat Jumat, sebelum duduknya berubah, duduk tahiyat terakhir tuh, duduk tahiyat terakhir, baca Al-Fatihah 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali. Terus baca qul huwallahu ahad 7 kali. Baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Sebentar, paling 5 menit 10 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Begitu. Cepat. Nah, habis itu baca itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala narir jahimi fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala narir jahimi fahabli Fatawaghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Itu dibaca. Boleh 1 kali atau boleh juga 7 kali dibaca. Kalau itu sholat Jumat. Nah, tujuannya biar apa ya? Biar kita dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya.
dari segala macam musibah, dari segala macam hal-hal yang kita tidak mau. Begitu. Jadi itu dibaca tuh, diamalin sedikit, nggak banyak. Baca ayat Al-Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Qul A'udzu Falaq 7 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Terus baca ilahi lastulil firdausi ahla la aqwa ala nar jami. Atau kalau mau dilengkapin lagi baca doanya apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Doanya itu panjang sih kalau itu mah. Lihat di mana? Di Google ada kali tulisannya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Jadi itu kita minta doa biar Allah kasih hati kita itu tentram, qanaah, selalu merasa cukup. Doanya apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid. Wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji. Ya Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Aghnina, perkaya diriku. Aghnina bihalalika, perkaya diriku dengan yang halal. Artinya cukupkan, jadikan hatiku itu merasa cukup dengan yang halal daripada yang haram. Jadikan hatiku merasa cukup dengan ketaatan daripada kemaksiatan. Jadikan hatiku merasa cukup dari karunia yang Engkau berikan daripada selainnya. Artinya kalau kita dikasih perasaan merasa cukup, maka kita nggak bakal ingin kepengen memiliki kepunyaan orang lain. Kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan merasa cukup dengan apa yang kita punya relatif. Nggak harus selalu banyak, nggak harus selalu cantik. Perempuan aja nih, ya nggak min? Ini perempuan, ada yang punya cewek, menurut dia udah paling cantik banget, padahal menurut temennya ini perempuan jelek banget, tapi menurut dia cantik banget. Relatif, namanya orang, dia dikasih perasaan cinta dengan kadar perempuan yang modelnya kayak begini. Ada orang yang demennya perempuan hidungnya yang pesek, ada orang perempuan demen laki-laki yang hidungnya jongkok, ya enggak? Ada yang senangnya yang hidungnya mancung. Jadi perasaan dia kalau hidungnya pesek jelek, yang dengan pesek perasaan dia yang hidungnya mancung jelek. Begitu. Bahkan tuh kita kalau dengar mungkin kita pernah dengar ceritanya Laila Majnun. Laila Majnun tuh si Majnun dianggap gila. Kenapa gila? Karena saking tergila-gilanya dengan si Laila. Kan begitu. Itu di dalam ceritanya, di dalam riwayatnya itu si Laila itu orangnya bukan kayak Miss Universe seksi putih bahenol gitu, enggak. Tapi si Lailanya itu gendut. Bahkan itu dia kalau naik tandu yang digotong sampai orang tuh, itu naik tandu yang angkat nggak kuat 4 orang. Berame-rame angkatnya, gemuk, besar badannya begitu, dan nggak putih, orangnya nggak putih. Tapi menurut Majnun itu adalah wanita tercantik yang dia lihat, yaitu kecantikannya dia, itu yang perasaan cukupnya dia kepada perempuan tersebut. Nah, begitu. Jadi perasaan cukup, merasa cukup itu relatif macam-macam orang. Ada orang yang miskin tapi merasa cukup, ada. Tapi ada juga orang yang kaya tetap nggak merasa cukup, tetap merasanya kurang aja, tetap masih iri aja sama orang. Padahal yang dia iriin adalah orang miskin.
Yang dia iriin lebih miskin dari dia, lebih nggak punya duit dari dia, lebih nggak terkenal dari dia. Tapi dia masih iri. Kenapa? Perasaan cukup, perasaan merasa cukup itu nggak semua orang punya, nggak semua orang miliki. Maka yang kita minta, jangan minta harta yang banyak, jangan minta istri yang cantik, jangan minta kedudukan yang tinggi di sisi manusia, tapi minta perasaan cukup dengan yang halal, perasaan cukup dengan yang taat-taat, perasaan cukup dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta. Kalau kita baca doa itu, kita minta tiap Jumat itu dia. Minta cukup dengan yang halal. Apapun yang halal, kita kalau punya perasaan cukup itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah. Begitu. Anugerah, sebab yang dia dapatkan tidak menghasilkan murka Allah, malah justru menghasilkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Malah dapat pahala. Begitu. Apa namanya? Karena orang tuh kalau cari harta yang halal, itu Nabi bilang, man amsa kalan min amali kasbihi asbaha maghfuran, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang sore hari capek lelah pulang kerja, capek lelah karena cari harta yang halal, sore-sore pulang. Ada juga yang sore-sore baru mulai, ada yang sore-sore pulang kerja, ada yang sore-sore baru mulai. Begitu, alhasil mau sore-sore selesainya atau pagi-pagi selesainya, itu kata Nabi, orang yang capek cari kerjaan yang semacam itu, maka di pagi harinya udah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi capek lelahnya kita kalau cari yang halal, nggak luput dari pandangan Allah, nggak luput dari kalkulasi pahala yang Allah berikan, nggak lepas, tetap ada hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu doa cakep banget, minta merasa cukup. Sebab orang perasaan cukup itu nggak diberikan oleh Allah kepada sembarangan orang, khusus orang-orang tertentu. Allah memang kasih rezeki kepada semua orang, tapi perasaan cukup atau merasa cukup itu tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.